Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada hari ini saya Hafiz, yang mana di sini saya adalah salah satu alumni SMK Negeri 1 Semparu, dan pada hari ini kami berada di SMK 1 Semparu untuk melakukan sharing session atau diskusi dengan gurunda kami, murabbi kami ketika kami sekolah dulu. Yang mana pada hari ini kami bersama dengan Pak Suwandi, yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Su. Pak Suwandi ini adalah salah satu guru yang sangat menginspirasi kami sampai pada hari ini kami melanjutkan jenjang ke yang lebih tinggi lagi. Banyak hal-hal yang masih kami ingat, tetapi pada hari ini kami akan lebih membahas kepada pribadi Pak Su sendiri, yang mana mungkin nanti kita akan melontarkan beberapa pertanyaan. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja. Mungkin untuk perkenalan, satu season ini bisa untuk perkenalan Pak Su saja. Mungkin kita lebih ke langsung pertanyaan kita. Pertanyaan yang pertama, boleh cerita sedikit tentang waktu Pak Su. Pak Su, karena lebih akrab panggil Pak Su, waktu dari sekolah, mungkin dari sekolah dasar hingga akhirnya Pak Su melanjutkan kepada jenjang kuliah perguruan tinggi. Boleh Pak Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Pak Suwandi. Kalau di sekolah biasa dipanggil Pak Su. Dan kebetulan Hafiz salah satu siswa saya yang lulus berapa tahun yang lalu? 2017, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kalau bercerita masalah pendidikan, dulu berawal dari tentunya SD. Kalau dulu nggak lewat TK, karena TK masih jarang. PAUD juga nggak ada. Jadi SD, kemudian SMP, semuanya di Tebas. Kalau SMP satu Tebas. Kalau SD 42 atau 42 Tumbak Prapakan. Kemudian saya lanjut ke STM Singkawang. Kalau dulu udah namanya SMK Negeri 1 Singkawang, sama kayak sekarang. Kemudian setelah lulus di SMK Negeri 1 Singkawang, saya melanjutkan ke Jogja. Waktu itu dari D3 dulu, baru lanjut ke S1. Kalau D3-nya di Politeknik PPKP Yogyakarta, kemudian S1-nya di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Jogja. Mungkin karena Bapak alumni STM Singkawang, bagaimana image SMK Singkawang dulu waktu Bapak masih sekolah? SMK Negeri 1 Singkawang. STM. Kalau dulu image-nya sekolah mayoritas cowok waktu itu. Kalau sekarang beberapa tahun yang lalu saya ke sana udah berubah, jadi yang putri udah banyak. Kalau dulu mayoritas cowok, makanya dibilang kalau dulu STM, jadi siswanya mayoritas cowok. Sama lah kayak SMK, semuanya mayoritas cowok. Kalau jurusan otomotif kan, atau jurusan mesin. Mungkin boleh ceritakan ketika ketika di perkuliahan, apa yang menjadi hambatan dan ketika kenapa bisa melanjutkan ke S1? Oh gitu. Karena awalnya D3, akhirnya S1. Waktu D3 saya ngambil otomotif, kemudian S1-nya teknik mesin otomotif. Jadi melanjutkan ke S1 itu karena dulu ajakan teman. Kemudian S1-nya saya ngambil pendidikan, makanya titel terakhirnya sarjana pendidikan. Jadi berawal dari ajakan teman, karena waktu itu kebutuhan guru produktif sangat tinggi, sampai sekarang juga masih sebenarnya. Apalagi sekarang kan K13 untuk tuntutan guru produktif atau guru yang mengajar kejuruan tuh sangat tinggi. Dan alhamdulillah waktu itu lulus tahun 2005, tapi saya nggak jadi guru waktu itu, jadi saya masih bekerja di swasta. Kemudian tahun 2008 saya coba kembali ke daerah, ke Sambas, dan tahun 2009 saya coba ikut tes CPNS waktu itu. Alhamdulillah lolos, masuk ke SMK Negeri 1 Paloh. Tapi sebelumnya saya kan honor di sini 1 tahun di SMK Semparu.
honor. Kemudian setelah lulus CPNS saya di Paloh selama 5 tahun, dan selanjutnya dari 2015 sampai sekarang tugasnya di sini, stay-nya di SMK Negeri 1 Semparut sampai sekarang. Balik lagi ke ini awal. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang terakhir ataupun penyampaian yang terakhir. Apa pesan Gurunda untuk kami dan teman-teman kami yang mungkin sedang bekerja dan melanjutkan di jenjang perguruan tinggi juga perkuliahan? Apalah kira-kira gitu. Karena kalau sudah Pak Su bicara ini menggugah kami gitu. Ada beberapa hal memang ketika saat kita menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita harus fokus ke perkuliahan yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, saya kira hal yang tidak di luar dari kegiatan perkuliahan ya perlu juga kita ikuti, yaitu kegiatan-kegiatan di kampus. Karena ketika kita sudah berada di masyarakat atau tempat kerja, malah hal-hal yang seperti itu yang justru lebih banyak manfaatnya. Misalnya kita ikut kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya, justru proses dari kita mengikuti kegiatan itu nanti terlihat manfaatnya ketika kita sudah bekerja. Kalau di kegiatan mahasiswa kan kita dituntut untuk bekerja sama, berhadapan dengan orang banyak, kemudian bersosialisasi. Itu bedanya nanti terlihat ketika sudah bekerja, mana orang yang cerdas, orang yang pintar itu terlihat. Jadi saya merasakan manfaatnya ketika dulu waktu kuliah banyak ikut kegiatan, disibukkan tapi tetap fokus dengan kuliah. Jadi pandai-pandai bagi waktu. Kalau perlu malah tambah satu lagi, bisa cari duit sendiri. Iya. Kuliah. Dulu yang saya rasakan itu juga kan itu. Jadi biaya kuliah dari semester 3 sampai ke tahun 2005 berarti 8 semester biaya pendidikan saya sendiri. Malah waktu itu bisa menguliahkan adik saya yang kecil yang sekarang ngajar tata busana. Jadi itu 3 sebenarnya tadi, kuliah, kegiatan dan kegiatan mahasiswa sama cari duit. Oke. Ada 3 hal yang harus perlu kita ingat. Kuliah, karena fokus kita kuliah, tapi kita perlu tambahan untuk hal itu. Yang pertama itu adalah kegiatan di kampus atau organisasi mungkin. Terus yang terakhir adalah berusahalah untuk produktif sendiri gitu, cari uang sendiri. Mungkin hanya itu session kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Tunggu dan saksikan hal-hal berikutnya yang akan kami buat. Saya Hafiz izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Hafiz, salah satu alumni SMK Negeri 1 Semparut angkatan 2017 ya. Mungkin kita kembali lagi sharing dengan Gurunda kami yang lebih akrab panggil dengan Pak Su, karena Susu. Walaupun beliau bukan anak terakhir, bukan. Kalau di Sambas itu Pak Su itu biasa terkenal dengan anak yang terakhir. Tapi karena nama beliau Suhandi jadi disambung saja Pak Su, lebih mudah namanya. Jadi seperti ini. Pada kali ini kami akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Pak Su yang mungkin lebih ke pengalaman dan segala hal, pesan-pesan dengan kami. Karena kami sangat merindukan tempat ini, di mana kami sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun kami meninggalkan sekolah ini dan jarang bertatap muka, walaupun sesekali bertatap muka. Mungkin boleh cerita sedikit tentang pengalaman Pak Su ketika mengajar. Pengalaman yang mengajar, kalau ada berkesan sih setiap hari saya lihat
semuanya berkesan, tidak ada yang spesial. Jadi setiap angkatan, fokusnya ke setiap angkatan ya, setiap angkatan sama, pasti ada yang nakal, ada yang baik, ada yang sedang, jadi sama saja, tidak ada yang berbeda. Jadi kalau ditanya pengalaman, kebetulan saya mengajar udah 12 tahun. 12 tahun. Setiap hari saya tingkat pelajaran untuk saya pribadi dan untuk peningkatan potensi saya sebagai guru ke depannya. Mungkin ada hal yang sampai hari ini membuat kalau bahasa kakak itu psikis Pak Su tertekan dengan kelakuan siswa gitu. Mungkin ada yang sampai hari ini yang mengingatkan Pak Su pada orang itu yang sampai akhirnya membuat psikis Pak Su. Karena dasarnya saya orangnya tidak terlalu memikirkan hal-hal. Jadi saya anggap santai. Saya anggap setiap kejadian, terutama yang terjadi kepada siswa, baik itu perlakuan kepada saya atau teman-temannya, yang menjadi hal, kadang-kadang hal besar di sekolah juga, saya anggap santai aja, slow. Jadi saya maksudnya berlalu saja gitu, enggak jadi terlalu dipikir. Pak Su itu adalah orang yang tidak memusingkan hal-hal kecil. Saya pernah membaca di sebuah buku Pak Su, karya Richard Carlson, jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Satu hal yang dibahas di situ adalah jangan memusingkan hal-hal kecil. Kadang kita membesar-besarkan hal itu Pak Su, yang membuat kita akhirnya stres. Mungkin kita lanjut dengan tadi Pak Su bercerita dengan setiap hari di setiap angkatan ada yang nakal, ada yang tidak, dan itu sudah menjadi dinasti dan itu berjalan. Bagaimana kiat-kiat Pak Su dalam menghadapi dengan yang berbeda latar belakang itu? Ada anak preman, ada yang anak ustadz, dan ada anak segala hal. Ya, satu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah menguasai setiap perbedaan perilaku anak-anak. Itu harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi perlakuannya beda. Itu anak yang tadi yang nakal, yang baik, kemudian yang sedang-sedang saja, ada anak yang butuh perhatian, itu ada. Jadi perlakuannya beda-beda, tidak boleh kita samakan. Gitu. Tadi kita ketika mendidik seorang itu harus beda-beda dalam memperlakukan. Tapi bagaimana cara Pak Su menyatukan persepsi mereka? Jadi kami itu satu rasa, satu hati dan segala hal. Dan pada akhirnya kami merasa klop sekali ketika kami sekolah gitu. Satu hal yang selalu saya tekankan ke siswa saya, pertama ketika dia datang ke sekolah berarti harus siap untuk menerima ilmu yang diberikan oleh seluruh gurunya. Jadi walaupun ada candaan, ada main-main, tapi tetap kadang ada waktunya harus fokus ke pembelajaran yang diberikan di sekolah. Itu aja sih. Karena kami angkatan 2017, mungkin apa pesan Pak Su di angkatan kami, terkhusus siswa-siswa TSM angkatan 2017? Karena kita satu kelas kali. Saya udah mulai lupa sih 3 tahun lalu ya. Tapi angkatan 2017 pertama yang kita hadapi kan, yang pertama memang fasilitas di TSM waktu itu ya, masih belum begitu seperti sekarang. Itu yang pertama. Masih ingat nggak waktu kita praktik listrikan di ruangan kelas? Pakai pretelan. Sekarang kan udah canggih peralatannya. Itu satu. Kemudian yang lain kalau untuk masalah tingkah laku di angkatan 2017, saya kira nggak terlalu ekstrim nakalnya. Jadi masih bisa dibina, masih sedang-sedang saja. Tidak terlalu butuh perhatian khusus gitu enggak. Nakalnya masih di dalam batasan yang wajar. Tapi ada beberapa sih yang saya ingat. Orang yang singkatnya itu Pak. Suhaimi itu biasa. Suhaimi, dengar Suhaimi. Suhaimi ingat saya. Suhaimi sekarang udah nikah ya? Udah nikah. Selanjutnya pesanlah untuk kawan-kawan di angkatan 2017. Kami kan berbeda latar belakang lagi sekarang. Ada yang sudah menikah seperti Suhaimi,
yang lebih mendahului kami maksudnya dalam menikah. Ada yang kuliah, ada yang kerja dan kerjanya linier kayak si Adiansa kerja di showroom Yamaha dan segala hal. Kan beda latar belakang nih dengan berbeda jurusan kuliah berbeda, ada yang bekerja dan ada yang segala hal ya. Mungkin pesan-pesan Pak Su untuk apa ya, menjalani hidup ini. Kalau tadi di sesi sebelumnya menjalani perkuliahan, sekarang menjalani hidup kami gitu. Setelah kami kuliah yang lagi bekerja dan beristri dan segala hal. Untuk Suhaimi yang pertama ya, atau yang udah berumah tangga. Iya. Berarti Suhaimi ini mendengar ucapan saya waktu di kelas berarti ya. Saya pernah bilang kalau swasta ataupun bekerja atau punya usaha sendiri jangan lama-lama untuk menikah. Jadi harus disegerakan. Oh, kalau yang untuk itu yang swasta. Yang swasta. Mungkin dia masih ingat. Jadi kalau nggak salah tahun lalu udah menikah. Iya. Kemudian untuk yang kuliah kita fokus sesuai jurusan masing-masing. Seperti yang saya sampaikan di kelas dulu, mungkin masih ingat bahwa jurusan yang kita ambil pada saat kuliah itulah yang menentukan arahnya kemana nanti kita. Oke, siap. Ya, mungkin masih ingat. Kemudian yang untuk bekerja fokus, yang buka usaha fokus kerjanya. Kalau bisa posisinya jangan itu aja. Kalau yang di swasta ya, maksudnya di perusahaan atau apa, jadi harus meningkat. Kemudian kalau yang wira swasta, usahanya dikembangkan, jangan monoton. Jadi misalnya cangkau sayur, nanti lama-lama buka toko atau jadi agennya sayur, itu kan berarti berkembang. Berarti harus dari mulai kecil, memang kita harus tidak langsung besar, tapi kita sedikit demi sedikit harus meningkat. Iya, betul. Mungkin itu saja. Mungkin pesan untuk semua angkatan, karena bapak sudah kurang lebih berapa tahun di SMK 1 ini tersendiri? Udah 5 tahun, dekati 6 tahun sih. Kurang lebih 5 atau 6 tahun. Pesan untuk dari angkatan yang 5 tahun atau 6 tahun yang lalu sampai akhirnya nanti adik-adik kami ini yang lulus walaupun lewat jalur corona kata kawan-kawan. Apa pesan Pak Su dari semua angkatan ini, supaya kami bisa mengklopkan kami satu sama lain ya. Untuk alumni kan ya. Alumni. Untuk alumni baik yang sekarang yang mau lulus ataupun yang sudah ada baiknya dibentuk satu wadah yang memang itu resmi, supaya nanti koordinasi antara alumni itu lebih mudah. Kemudian saya harapkan alumni itu bermanfaat untuk sekolah, untuk masyarakat ya. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk sekolah. Misalnya untuk alumni yang udah berhasil atau udah sukses, silakan nanti untuk memantau sekolah ini kira-kira apa kebutuhan sekolah ini yang bisa dipenuhi. Saya kira dari hal terkecil itu bisa diberikan ke sekolah. Jadi alumni itu tidak hanya sekedar simbol atau perkumpulan, tapi dia bermanfaat untuk sekolah, tempat dia belajar dulu. Ya, siap. Dan yang kedua bermanfaat untuk masyarakat, itu aja pesan dari saya. Ini 2 hal. Pertama, sering-sering mantau bagi kawan-kawan yang sudah punya pekerjaan yang tetap, silahkan pantau sekolah. Dan bagi kawan-kawan semuanya ada 2 hal, kita harus bermanfaat kepada sekolah ini, bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya pernah mendengar makol atau hadis yang mengatakan bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Betul. Jadi mungkin hanya itu, dan itu closing statement dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.